Kembali di Saatnya Perempuan Bicara, terima kasih ya masih bermalam minggu bersama kami, berminggu malam bersama kami. Malam minggunya berkesan banget nih. Senang ya kalau udah satu aja langsung ya. Jadi kita masih sama Mbak Oki Asokawati yang elegan dan juga bersahaja. Tapi kita pengen tahu nih, nggak mungkin elegan bersahaja. Siapakah Oki Asokawati di balik kaos oblong dan sarungnya pada saat kecil? Nggak masa selalu bersahaja dan elegan sih, pasti ada nih. Ceritanya pada masa kecil itu Mbak Oki itu seperti apa sih sebenarnya, anak kecil yang seperti apa? Oke, aku pribadi yang nggak pede. Wow. Betul, orang-orangnya sih nggak percaya deh kalau aku bilang gitu. Benar. Emang waktu kecil nggak pede Nggak gara-gara pede. apa Mbak? Karena benar juga. Tinggi sendiri ya. Juga benar. Karena aku tinggi sendiri di sekolah, di kelas gitu kan ya, satu. Kedua, aku juga bukan dari keluarga yang punya mobil kemana-mana naik mobil. Justru kemana-mana aku naik kendaraan umum. Kalau sekolah tuh karena rumah sama sekolah aku deket, jadi aku selalu jalan kaki gitu. Dan aku merasa nggak cantik gitu ya. Aku bener loh, bener. Nah, ambisiku saat itu memang ingin dihargai orang gitu ya. Ambisiku saat itu memang ingin tampil gitu. Makanya kemudian aku memberanikan diri untuk mengikuti pemilihan putri pelajar. Dari situ sih. Awalnya di situ. Itu umur 17 tahun. Umur kan kalau nggak salah Mbak Oki anak kelima dari 6 bersaudara Betul. ya. Ada yang jejaknya juga sama ke modeling juga? Nggak ada. Aku di antara berenam, aku yang memang agak nyeleneh gitu. yang paling centil yang sendiri. normal aja. Yang paling centil Yang paling centil. Tapi kemudian bagaimana sambil kuliah menekuni sebagai modeling? Oh ya, jadi waktu itu aku kuliah, kemudian aku sempat cuti 2 tahun. Ya, karena passionku waktu itu bener-bener di dunia modeling gitu ya, dan nilaiku tuh semuanya, karena absensinya jelek gitu ya. Sementara ngerjainnya bisa, aku tanya ke Birpen, Biro Pendidikan kan, namanya Mbak Penny, aku inget banget tuh. Mbak Penny, kan aku kesel banget kok saya bisa kok E gitu kan. Mbak Penny kok kenapa saya E semua ya gitu. Oh sebentar ya, oke. Oh absensinya jelek gitu kan, ya udah. Terus udah gitu, ya udah aku cuti 2 tahun. Ya, setelah aku cuti 2 tahun, aku ragu-ragu mau kuliah lagi enggak? Kuliah lagi enggak gitu kan? Aku bilang ke ibuku, Bu, kayaknya Oki nggak mau kuliah lagi deh. Kan orang hidup buat cari uang ya. Sementara tadi Oga nanya apakah bisa buat hidup, bisa. Aku udah punya mobil, aku udah bisa beli rumah gitu kan. Kayaknya nggak perlu lagi deh kuliah gitu. Ibuku cuma bilang gini, terserah kamu, hidup kamu adalah hidup kamu, ibu akan meninggal. Tapi coba kalau kamu sekarang kerja keras, kamu menyelesaikan kuliah, mungkin satu-satunya model yang psikolog mungkin cuma kamu. Wow, Jadi ibu saya memberikan masa depan saya gitu dan ya. cara menggugahnya juga sangat berbeda mungkin dari orang tua kebanyakan di saat itu. Oke, harus ini, kalau enggak tidak boleh, tapi justru memberikan Gambar, suatu opsi, suatu pilihan. iya. Masa depan kamu ada di tangan kamu. Betul, ya udah lah kuliah ada pontang-panting kerja, kerja kuliah ya gitu lah selesai Capek juga. banget pasti waktu itu ya. Capek banget memang sih. Perjuangan capek ya banget. untuk dinobatkan sebagai top model itu perjuangannya seperti itu ya Mbak. Kira-kira waktu itu dinobatkan sebagai top model itu tahun berapa Mbak Oki? Ingat? Iwan Tirta sih, waktu itu tuh indikatornya itu adalah Mas Iwan ya. Jadi kalau Iwan Tirta sudah mempercayakan kepada seorang model gitu, itu artinya dia top model kita gitu ya. Ya mungkin 88 lah. 88. Dan pasti kesempatannya itu melanglang buana ya, apalagi dengan Benar. almarhum Iwan Tirta kan pasti Betul. membawa batik ke seluruh penjuru dunia ya. Betul. Tapi pernah nggak sepanjang karirnya seorang Oki Asokawati yang selalu prepare, selalu positive mindset, pernah nggak keserimpet ataupun jatuh? Jatuh enggak, tapi pernah aku lagi jalan pakai kepang gitu ya. Aku ingat banget, itu catwalknya 33 meter. Oh my God. Wow, itu waktu itu. It's a big show. Aduh, big show pasti pokoknya ya. Jalanlah aku kan, dengan waktu itu pakai kepangan gitu kan, ada jalan. Apa yang terjadi? Jatuh kepangannya. Di sepanjang 33 meter itu jatuh, kluk gitu kan. Terus? Aduh gimana, ngambil enggak? Nah, ngambil, aku jalannya mau udah satu ya. Yang kedua, sama di panggung program busana yang itu. Lagi jalan, tiba-tiba haknya nyangkut di antara kedua itu kan. Sambungannya. Jadi kok nggak cepet-cepet? Berarti harus dulu dong. Akan tak lepas akhirnya Sahila itu sepatu. Jalan udah lepas, habis gimana? Jadi bagian dari showmanship-nya justru. Iya, itu. Katanya kayak gimmick tapi bukan itu ya. Bukan gini sama sekali. Gitu itu mungkin lah. Nah, itu
ini nggak sih worth it nggak sih dengan apa yang didapatkan? Satu, apresiasi dari desainer dan mungkin viewers atau mungkin mereka yang suka dengan modeling, iya. Tapi kedua, ini soal materi gitu. Dulu ini nggak sih worth it nggak sih honornya Mbak? Banget, worth it banget. Honornya gitu Jadi Mbak Oki, mobil pertama kali mobil rumah itu kan nggak langsung awalnya. Itu berapa sih honor pertama awal? kali dibayar honor Aku pertama ingat kali. banget ya. Di umur 17 itu. Iya. Aku show nggak 17 tuh agak. Aku show itu mau kalau 17 itu pertama kali foto buat majalah remaja ya. Aku show tuh ketika aku mulai masuk ke majalah dewasa. Mungkin waktu aku masuk UI lah, aku mulai fashion show gitu ya. Itu aku dibayar pertama kali Rp15.000. Wow, itu setara berapa sekarang ya? 150.000 kali ya sekarang ya. Jadi waktu saat aku itu. pertama kali Balkis, aku nggak ngomong tentang honor. Diajak aja udah seneng. Dia jadi dia aja udah bersyukur. Yang penting bisa latihan ya. Bisa pengalaman ya udah nggak ngomong honor, udah terus nggak ngomong honor terus sampai ada agensi nggak ngomong sampai suatu titik justru orang nanya. Bapak honornya apa? Udah kalau orang nanya ya udah kita sebut aja deh gitu. Mbak Oki, aku penasaran deh. Jadi kan aku tuh beberapa ada teman model juga. Katanya kalau di modeling itu senioritasnya berasa banget ya. Oke. Ternyata ada politiknya juga. Itu seperti apa ya Mbak Oki untuk senioritasnya sendiri? Di zaman gitu? dulu ya, di zaman dulu. Iya, aku ngalamin sih Sahila. Jadi aku inget banget waktu itu di belakang panggung menjelang satu peragaan busana, ada model yang udah senior nih, gitu ya. Dia lagi pakai maskara gitu. Nah, aku sebagai junior, aku berbuat baik aja lah sama yang senior gitu ya. Karena aku ingin diterima oleh mereka, gitu ya. Aku ingin diterima oleh mereka, aku ingin mereka baik sama aku. Tentu aku juga berusaha baik sama mereka. Jadi aku mau belajar dong ceritanya dari senior ini kan. Datengin gitu ya, dia lagi pakai maskara gitu. Mbak bagus deh pakai maskaranya, gimana sih tuh Mbak gitu ya. Dia cuma ngeliat aku dari sampai bawah, terus pergi. Itu kayak di sinetron banget loh. Dan ternyata seorang Mbak Oki itu juga ilmu tuh penting sekali ya. Mau dari siapapun sumber yang senior atau junior, dan mungkin itu juga yang menjadi latar belakang kah Mbak Oki untuk membuat sebuah sekolah modeling, karena kan gak cuma modeling aja kan, pengembangan kepribadian. Atau jangan-jangan ini sebenarnya ingin kamu berikan persembahan kepada diri sendiri yang minder dulu waktu kecil. Oke. Intinya aku ingin memberikan sesuatu kepada dunia yang sudah membesarkan aku, itu aja sih. Dan bermula kenapa aku bikin sekolah modeling, karena waktu itu tadi, wah aku udah nggak dipakai lagi nih di dunia modeling ya, udah ada generasi baru gitu. Tapi aku lihat kok generasi di bawahku ini belum ada yang keren jalannya, belum ada yang bagus gitu kan. Sehingga aku punya keinginan pengen ya moles mereka gitu, gergetan sendiri gitu loh. Secara modal udah bagus gitu, tapi kok perlu diasah gitu. Sehingga kemudian aku bikin modeling school saat itu. Niatnya itu sih Nat, gitu. Udah sampai sekarang. Sudah berapa tahun Oki? Kalau Oki sendiri itu tahun 88 aku bikin. Udah lahir belum? Sahila udah lahir belum? Aku tuh sebenarnya pernah belajar. Oke. Cuman aku pengen diajarin langsung sama Mbak Oki. Aku sudah menyiapkan alat belajarnya. Apa sih? Aku tahu kalau belajar model itu pakai ini kan. Ini apa Sih, Mbak? emangnya bener ya Mbak Oki kalau bisa jalan taruh. Mbak Oki. Oh serius? Asal Mbak Oki? Iya, aku bener ya? Boleh. Saya jangan ngomongin kita ya. Jadi sebetulnya metode untuk belajar modeling itu bisa banyak hal. Ya. Kuncinya adalah supaya yang bersangkutan itu bisa jalan tegak. Oke. Ya. Makanya pakai ini. Untuk tegak bisa dengan buku. Tapi kalau di aku aku nggak pakai buku. Oh, nggak usah. Cool ya Mbak? Karena nanti malah kaku ya. Oke, aku simpan bukunya. Karena yang Buku penting, dibaca aja nanti. yang penting adalah bukan kakunya, tapi yang penting adalah tegaknya. Otak. Coba Sahila. Jadi kalau kita jalan nih, Kita request nggak musik capek, dulu ya. jalannya nggak capek, artinya jalan kamu belum bagus. Oh. Tapi kalau kita habis jalan, Capek. kita aduh capek deh, itu bagus. Oh, berarti harus. Karena semua scrub jadinya kenceng. Oh. Semua scrub jadinya kenceng, ya coba ya. Oke. Coba kita mau sini, coba Aku lihat. dulu pernah belajar sama Mbak Ira Duati. Oke. Aku kan gak disampel juga. Oke. Jadi kalau jalan satu perutnya harus ditekan. Oke. Ya, oke, nice. Oke, tegak ya. Oke. Dan jalan sekarang kalau bisa satu garis. Satu garis. Untuk ibu-ibu 2 garis boleh, tapi ujung kaki nih nggak boleh keluar. Oh, berarti harus lurus, ya. Lurus.
Yes, yes. Oke. Sama pose, sama pose nah. di ujung. Gitu ya? Iya. Iya, maksudnya kurang lebih seperti Seperti itu ya. itu. Nah, dan kalau kita mau pose, misalnya di ujung catwalk gitu Iya, ya, coba. kaki belakangnya harus 45 derajat miring gini. Terus yang kirinya lurus ke depan. Oh ya, ini Nah, saya buat gitu. foto Instagram jadi bagus. Ya, agak ke kiri sedikit. Nah, gitu. Ya. Oh, oke. Dan akan lebih cantik kalau ini tarik paling jauh. Nah, terus ditekuk, tuh ditekuk. Nah, biar cantik. Berasa loh engkelnya, Mbak. Berasa ya? Berarti nggak gampang. Ah, berat badan di kaki yang kanan. Oke. Udah ya. Oke, coba Nah, gitu Got ya. Udah ya. Siap. Jalan ke depan ya. Oke. 8 hitungan. Oke. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetap gitu. Ah, gitu lagi. Wow. Nah, baca balik nih ya. Maju 2 ya. 1, 2, balik. Waktu balik palangnya tinggal. Oh, tinggal. Gitu ya, jadi gimana gitu ya, Mbak? Gini coba gini kan gini Oke, ya. Dari sini ya. Oke. Oke, Aku ke sana sambil ya. ya, nurutin Maju Mbak 2 Oki. ya. Ya. 1, 2 tinggal. Tinggal baru balik. Wah, Baru jalan. Gitu. luar biasa ternyata nggak gampang loh girls belajar model itu. Nah, iya pun. Terima kasih Mbak Oki. Oke, sama-sama. Sama-sama. Aku juga thank you for having me. Iya. Nah, abis ini kita akan kedatangan narasumber yang sama-sama senior juga, tapi ini dari perfilman Indonesia. Wow. Oke. Sesaat lagi tetap di Saatnya Perempuan Bicara.